dokter, ahli kandungan, dan juga sangat canggih di dalam bagaimana orang-orang infertilitas ini bisa jadi subur kembali. Lama juga berkarir di Australia dan punya rumah sakit yang dibina oleh keluarga beliau, Rumah Sakit Bunda, dan juga membuka hotel di Sumatera Barat. Nah, kepada Dr. Ivan kami persilakan. Silakan Dr. Ivan. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa bersama-sama diskusi, karena memang pembicaraan kita terhadap kekuatan dari masyarakat Indonesia itulah yang menurut saya memang akan bisa mempertahankan ekonomi untuk roda ini berjalan. Mungkin saya bisa sharing sedikit tentang apa yang kita lihat, yang dikatakan bahwa permasalahan ini tidak hanya mencakupi dari industri ya secara umum, kesehatan juga secara industri juga cukup terpukul karena kegiatan dari ekonomi ya, karena semua kegiatan elektif atau tindakan-tindakan terencana itu terpospon atau tertunda, dan itu menyebabkan tentu imbas yang cukup signifikan dari kegiatan usaha. Ini melibatkan kefarsi dan lain sebagainya. Tapi juga kalau kita bicara resiko terhadap staf dan karyawan yang lebih meningkat, karena tentu paparan terhadap COVID pada staf dan dokter itu lebih tinggi, sehingga terjadi semacam terhadap bagaimana roda kegiatan rumah sakit itu dijalankan. Apalagi kalau kita bicara sekarang kesiapan dari APD itu menjadi satu kunci yang sangat krusial. Jadi saya lihat memang di Sumatera Barat ini suatu area yang sangat tentu boleh dikatakan berbahaya secara ekonomi, karena kalau kita lihat ketergantungan terhadap ekonomi pariwisata sebagai salah satu yang paling besar, dan itu terimbas dengan adanya ancaman kesehatan yang tentu memprotek dari turis yang datang ke Barat, bahkan ekonomi itu berhenti. Dan kami di rumah sakit, memang di BMC di Padang, salah satu rumah sakit kita, itu juga terjadi suatu perubahan dari pola pasien yang ke dalam, dan ini menjadi kesulitan kita juga untuk bisa menjaga roda ekonomi di kesehatan di rumah sakit yang berlandaskan kepada BPJS. Dan saya yakin juga ini tidak hanya di kami aja, tapi di yang lainnya. Kebetulan kita harus membuat suatu inovasi. Nah, kebetulan kita melihat bahwa produktivitas dari kegiatan perekonomian itu harus dikembalikan kepada security dari kesehatan karyawan atau staf yang bekerja di kita. Kebetulan karena kami di bawah grup Bunda Medical Care System, kita ada beberapa perusahaan selain dari 5 rumah sakit, kita ada 10 klinik bayi tabung, dan juga ada beberapa center laboratorium yang khusus mengelola kebetulan karena kita baru invest di lab PCR, kebetulan sekali kita bisa menjalankan pemeriksaan swab PCR yang tadinya bukan untuk COVID, tapi sekarang kita sudah mulai cukup aktif, dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah bisa mendekati 300 tes per hari pada saat ini, dan kita targetkan bisa sampai 500 sampai 1000 tes per hari dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Nah, ini tentu kita harapkan dengan adanya bagaimana retensi terhadap staf atau barangkali para pelaku UMKM, yang kita harus kembalikan kemampuan confidence terhadap beroperasional. Kita kemarin mengadakan ada semacam seminar okupasi kepada beberapa perusahaan yang tentu kesulitan pada saat kita melakukan screening terhadap karyawan yang bekerja, karena begitu satu karyawan kena, yang pasti seperti kita dengar ada Surabaya, di Jatim kemarin ada yang langsung satu pabrik ditutup, dan ini suatu hal yang sangat merugikan secara ekonomi. Dan saya pikir strategi secara health economics yang harus diterjemahkan dalam bagaimana kita mengembalikan ekonomi di Sumbar itu sangat penting. Dan kebetulan saya sedang, ini belum di lab, tapi saya sedang
mempersiapkan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa akan mencoba memberikan suatu kontribusi untuk pemeriksaan screening melalui swab PCR di Sumatera Barat, jumlah yang lumayan. Karena ini hal yang sangat krusial menurut saya, karena tanpa adanya suatu diagnostik terhadap apakah populasi tersebut itu terdampak COVID secara pasti atau enggak, kita memerlukan hasil. Jadi saya kira kita sangat berharap untuk memberikan kontribusi secara kesehatan untuk mengembalikan roda ekonomi tadi, Prof. Baik. Jadi insya Allah kita akan harapkan mudah-mudahan bisa saling memberikan kontribusi di sini. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak.